Halo semua, selamat datang di YouTube channel aku. Aku Lea. Di sini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku pertama kali bisa ngerajut. Jadi pertama itu aku tahu rajut dari cardigannya Harry Style yang kayak gini. Dulu aku tuh cuma tahu rajut crochet, bukan knitting ya. Knitting kan pakai jarum yang dua. Kalau crochet tuh pakai ini kan, pakai jarum yang satu itu. Nah, terus abis gitu, waktu itu kan masih zaman corona ya. 2021 apa 2022 aku lupa. Tapi yang pasti itu tuh akhir tahun. Jadi tuh waktu akhir tahun itu aku nemu cardigannya Harry Style yang ini. Aku ngide lah ya, kayak aku pengen, tapi waktu lihat harga di e-commerce itu wow gitu, mahal banget. Nah, di awal Maret itu aku nyoba buat bikin sendiri, ngide sendiri. Aku beli alat rajutnya sendiri. Terus abis gitu aku belajar sendiri dari YouTube. Kayak harusnya kan aku pemula sadar diri dong ya, belajar dulu yang kecil. Ini tuh enggak, aku tuh bener-bener langsung belajar bikin cardigan. Karena ternyata emang enggak langsung seabrek gitu kan. Jadi kayak kita cuma bikin kotak-kotaknya doang gitu. Nah terus abis gitu, karena mungkin masih pemula juga, tangannya masih kaku dan masih awam lah ya kesebutnya, akhirnya cardigannya tuh gak jadi. Itu tuh malah jadi kayak taplak meja, lebih ke kayak keset yang keras itu loh. Nah jatuhnya tuh malah jadi kayak gitu. Sampai akhirnya aku nyerah. Tapi di bulan Agustus, kalau nggak salah di bulan Agustus itu, hasrat aku pengen ngerajut itu ada lagi. Akhirnya aku beli lagi benang dengan warna yang beda, tapi aku ngerajut dengan pola yang sama. Aku pakai double crochet waktu itu. Terus cardigannya jadi kayak gini. Aku bikin cardigan ini waktu SMA kelas 11. Ngerajutnya itu sekitar 2 mingguan, 2 minggu kurang lebih lah ya, tapi bisa kehitung 2 minggu, nggak sampai sebulan. Karena emang dulu aku ngebut banget ngerajutnya. Aku nggak tahu kenapa aku pengen cepet-cepet cardigan itu jadi. Dan sampai sekarang aku kecanduan. Yang awalnya tuh cuma bikin buat sendiri, tiba-tiba ada teman yang mau pesen inilah itulah gitu kan. Akhirnya aku makin kesini makin belajar buat yang lainnya. Aku belajar buat topi, aku belajar buat amigurumi, terus aku juga belajar buat perhiasan gitulah, kayak apa ya, tatakan. Terus abis gitu tas, tote bag, tas laptop gitu. Makin kesini aku improve dan ya. Tapi sampai sekarang juga aku masih belum bisa disebut mahir, karena beberapa kalau misalnya aku bikin amigurumi itu masih harus nonton YouTube tutorial juga karena aku pelupa. Nah, terus waktu awal aku sempet jualan waktu kelas 12 SMA. Di sekolah aku sempet jualan 2 bulan, sekitar 2 bulan setengah lah ya. Jadi awal aku jualan tuh sebenarnya ngide aja gitu. Kan di sekolah aku tuh nggak ada yang bisa rajut ya. Mungkin ada yang bisa tapi nggak dikembangkan. Jadi dia tuh nggak show off gitu loh. Sedangkan aku orangnya tuh kayak yang pengen, aku
bisa ini, semua orang tuh tahu gitu, aku bisa ngelakuin itu gitu. Termasuk waktu aku ngerajut, aku tuh pengen semua orang tahu kalau aku bisa ngerajut. Dan kardigan yang aku bikin itu sering aku pakai juga, biar orang-orang tuh tahu itu tuh bikinan aku sendiri. Dan sampai ada orderan pertama itu ini alas kucing, jadi kayak karpet untuk kucing. Waktu itu aku pakai benang yang handuk, yang bahan yang kayak handuk itu. Terus abis gitu hakpennya yang ukuran 10 kalau nggak salah. Itu orderan pertama aku, dan dari situ banyak banget yang order. Awalnya tuh kayak cuma teman seangkatan doang gitu loh. Mereka tuh kayak ngeliat dari Pinterest, ini tuh bagus gitu. Terus diliatin ke aku, bisa nggak bikin yang kayak gini? Kalau misalnya aku menyanggupi, aku bikinin gitu. Terus sampai waktu awal kelas 12 itu aku ngide sendiri kan. Aku jualan rajut gitu. Aku yang bikin, tapi teman-teman aku yang ngepromosiinnya karena kelemahan aku sih di promosi. Jadi sebenarnya aku tuh orang yang dulu tuh orang yang susah bersosialisasi. Aku kurang bisa improve apa yang aku omongin gitu. Aku tahu poinnya, cuma kadang susah ya nge-start gitu. Untung aku punya temen yang alhamdulillahnya tuh dia tuh ngebantu aku gitu. Aku punya banyak temen yang support banget aku sampai di awal bulan pertama itu aku alhamdulillah punya pendapatan sendiri, sampai aku bisa nabung juga untuk beli beberapa barang yang aku mau. Tapi kalau misalnya untuk online shop itu aku belum buka. Sebenarnya akunnya udah ada, cuma aku masih nggak ngerti, aku masih kurang paham cara iklaninnya. Terus aku masih kurang paham beberapa step yang mungkin harus aku ikutin gitu. Tapi sejauh ini aku masih belajar, jadi aku juga masih nontonin YouTube, nontonin video-video dan beberapa tips, baca-baca dari Google, dari beberapa website gitu, biar aku bisa membangun online shop aku sendiri, mau itu di TikTok, di Twitter, mau itu di segala platform manapun. Dan aku harap support dari kalian semua. Sedikit tips buat kalian yang belajar rajut pemula. Menurut aku kalau misalnya di awal-awal kalian tuh kesel sama rajut, kayak ini kok nggak sama gitu, kayak yang ini kecil tapi yang ini besar, yang ini padat, yang ini longgar gitu. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget, karena aku juga ngerasain kayak gitu. Jadi awal-awal itu emang ya itu paling susah. Aku pertama belajar itu, pertama megang sama ngerajut itu dari sekitar setelah zuhur sampai setelah maghrib ya, hampir 6 jam aku kayak kepotong sholat asar doang. Aku sama sekali gak makan, aku sama sekali gak nyamil apapun, jadi kayak beneran fokus gitu. Dan itu tuh ya hasilnya tuh kayak yang nihil gitu waktu itu. Tapi kan setiap hari tuh kita improve ya, karena ya kata orang dulu-dulu juga kan kayak bisa karena terbiasa ya. Jadinya intinya kita harus terbiasa megang hakpen, kita harus terbiasa megang benangnya kayak gimana gitu kan. Ada orang yang dililit-lilit ke jari gitu, ada juga yang cuma dipegang doang gitu kan. Megang hakpennya juga kan ada yang kayak megang pensil, ada yang kayak megang pisau gitu. Jadi temukan dulu kenyamanan kalian dan pertemukan dulu si rajut itu tuh dengan hati kalian, agar kalian bisa merajut dengan tenang dan bahagia. Sekian video dari aku, bye-bye.